Negara Cina adalah negara totaliter. Sebutan totaliter atau menyeluruh diberikan karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara. Hal ini diperlukan untuk tercapainya tujuan pemerintahan. Setidaknya, ini telah menjadi kebijaksanaan konvensional. Pemerintah Partai Komunis Cina juga kerap dicontohkan sebagai bentuk perwujudan totalitarisme karena kewenangan negara untuk mengatur tiap sisi kehidupan orang per orang. Biasanya, sumber daya dijatah dengan antrian, yaitu kemacetan lalu lintas atau penetapan harga pada tol. Ketika populasi meningkat, antrian atau kemacetan menjadi kurang optimal dan penempatan harga lebih menarik sebagai alat penjatahan yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan stratifikasi sosial. Misalnya, yang lemah dan yang tua tidak bisa mengantri, atau yang kaya bisa menyuap pejabat agar antrian melompat. Jadi mau tidak mau, Partai Komunis Cina harus membiarkan pasar dan mekanisme harga memainkan peran yang lebih besar dalam ekonominya. Jadi, sektor swasta di Cina tumbuh, tetapi sangat didiskriminasi. Negara Cina tetap menjadi salah satu yang paling mengganggu dan intervensi di dunia. Dalam bisnis, lisensi diperlukan untuk semuanya, untuk mengatur dalam produksi, memperluas produksi, mengubah bauran produksi, dan mengubah saluran distribusi. Tidak pernah berakhir. Orang-orang Partai Komunis Cina juga salah satu yang paling banyak dipekerjakan di dunia. Ada sekitar 11 juta pejabat pemerintahan dan partai yang dibayar. Itu bekerja untuk sekitar satu administrator atau pejabat untuk setiap 100 orang. Dan seluruh aparatur negara ditunjukkan hanya pada satu hal, yaitu mengontrol. Pada tahun 1998, Perdana Menteri Zhu Rongji memangkas jumlah kementerian pemerintahan pusat dari 40 menjadi 29. Dia berjanji akan memangkas birokrasi Partai Komunis Cina menjadi 2 juga. Tetapi itu tidak terjadi. Jika ada jumlah karyawan di sektor pemerintahan meningkat, pemerintah mengendalikan sistem perbankan dan itu mengendalikan pasar saham. Keduanya dijalankan semata-mata untuk kepentingan sektor BUMN. Perusahaan swasta mendapati hampir tidak mungkin mendapatkan pinjaman dari bank negara, dan karena ini adalah sumber utama kredit di negara ini memiliki efek yang sangat melemahkan pada tingkat di mana perusahaan swasta dapat berkembang. Mengamankan daftar di salah satu dari 2 bursa saham Cina juga praktis tidak mungkin dilakukan untuk perusahaan swasta. Itu sangat sesuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh bursa saham, bukan untuk menyediakan tempat di mana perusahaan-perusahaan yang menjanjikan dapat mengumpulkan uang untuk berekspansi, tetapi sebagai tempat di mana saham di perusahaan-perusahaan milik negara dapat digunakan untuk membantu rekapitalisasi mereka. BUMN masih mendominasi perekonomian. Negara menyumbang sekitar 75% dari semua pembentukan modal bruto di Cina. Itu 75% dari semua investor kotor yang tidak dialokasi oleh pasar dan pada prinsip-prinsip pasar, tetapi oleh birokrat yang jarang termotivasi dengan mencapai tingkat pengembalian yang kompetitif.